Kalau kita concern dengan keselamatan manusia, maka pilkada boleh digelar, tapi harus dengan kampanye yang tidak melibatkan massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan bicara mengenai soal pilkada, yaitu isu mengenai penundaan pilkada. Apakah pilkada ini baiknya ditunda atau diteruskan pada tanggal Desember nanti ya, 9 Desember 2020 ini. Tapi di sini ada berita yang luar biasa ya, karena gelombang tunda pilkada ini makin besar. Susul PBNU, Muhammadiyah minta pemerintah tunda pilkada ya. Wah, kalau NU sama Muhammadiyah sudah kompak, masa istana tidak mau mendengar? Jakarta, CNN Indonesia. Pimpinan pusat Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada serentak 2020. Lantaran pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia belum usai, pihak terkait diharapkan mengutamakan keselamatan masyarakat. Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring Senin 21 September. Ya. Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar pemilu kada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan, kata Mukti dalam konferensi pers secara daring Senin 21 September. PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu kada. Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita lihat kekhawatiran semua pihak, pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol. Perayaan-perayaan dilakukan dan pengumpulan massa terjadi, kata Mukti. Diketahui dorongan penundaan pilkada serentak 2020 menguat setelah lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu. Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran. Tak hanya itu, PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan COVID-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kata Mukti. Wah, malah bicara tentang ini ya. Sebelum PP Muhammadiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU juga meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang berharap pilkada ditunda. Semua permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir. Terlebih kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap hari. Wah, di sini PDIP tolak penundaan pilkada, masa kritis tak boleh ada PLT. Jokowi juga menolak penundaan pilkada ya. Jadi luar biasa. Sementara koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami
Sebut Jokowi bisa langgar Undang-Undang Dasar jika lanjutkan pilkada. Jadi sobat RH sekalian, ini ada pro dan kontra ya mengenai kelanjutan pilkada. Tapi rupanya Presiden Jokowi mengatakan pilkada akan diteruskan. Di sini misalnya ada berita yang menyatakan hal demikian. Jokowi tegaskan pilkada tak akan ditunda. Soalnya anaknya dan menantunya ikut berlaga ya. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo Jokowi menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona COVID-19 belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman lewat siaran pers Senin 21 September. Ya. Presiden Jokowi lewat Fajrul menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember 2020 demi menjaga hak konstitusi rakyat. Hak dipilih dan hak memilih, kata Fajrul dalam keterangan yang diterima CNN Indonesia Senin 21 September. Penundaan juga melindungi hak masyarakat, yaitu hak untuk hidup. Jadi mana yang lebih penting? The right to life atau the right to vote dan the right to be elected? Hak memilih dan dipilih apakah hak hidup ya? Pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan pilkada juga perlu disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Sanksi itu sudah diberikan di undang-undang. Jadi kalau misalnya melanggar protokol kesehatan, sanksinya apa? Kan nggak jelas. Paling sanksinya itu hanya apa? Pengurangan kampanye yang paling bisa dilakukan. Tapi untuk mendiskualifikasi calon, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa melanggar protokol kesehatan bisa kena sanksi diskualifikasi. Agar tidak terjadi klaster baru pilkada, terang dia. Jokowi, kata Fajrul, juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi COVID selesai di Indonesia dan dunia. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, karenanya penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis, jelas dia. Ya, memperketatnya seperti apa ya? Pendaftaran calon saja sudah melanggar, apalagi nanti kampanye. Menurut Fajrul, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi dapat dijalankan seperti di beberapa negara lain. Ada beberapa negara yang tetap menggelar pemilihan umum, tentu diiringi dengan protokol yang ketat. Ya, kita biasa berbeda dengan negara lain ya. Kalau negara lain barangkali ketika saya di Amerika Serikat misalnya, ya pemilu biasa-biasa saja. Di Inggris ya biasa-biasa saja, tidak seheboh di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, waduh, macam-macam lah ya. Ini yang sebenarnya harusnya disadari bahwa tidak mudah melarang orang Indonesia ya. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Yang disebut adalah negara-negara yang tertib masyarakatnya. Masyarakat yang sudah maju, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, beber dia. Kendati begitu, Fajrul meminta masyarakat untuk tetap bergotong royong mencegah potensi klaster baru penularan COVID-19 di setiap tahapan pilkada. Berdasarkan peraturan KPU PKPU nomor 6 2020, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Semua kementerian dan lembaga terkait juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum, kata Fajrul. Terakhir, Fajrul berharap pilkada serentak dapat menjadi momentum baru bagi masyarakat untuk menemukan inovasi baru untuk meredam dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Banyak sekali sebenarnya ya. Politisi P3 dan PKS minta pilkada ditunda hingga ada vaksin. Hampir semua, banyak sekali yang meminta pilkada ditunda, tapi Presiden Jokowi berkeras untuk melanjutkannya. Sobat era sekalian, ada pernyataan yang benar ya, bahwa kita tidak tahu pandemi COVID-19
itu kapan berakhirnya. Nah, tetapi kita sesungguhnya ada pilihan menggelar pilkada dan menunda pilkada. Kalau kita concern dengan keselamatan manusia, kesehatan manusia, maka pilkada boleh digelar, tapi harus dengan kampanye yang tidak melibatkan massa. Semua kampanye tidak boleh di luar ruang, misalnya begitu. Ekstrim saja. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kampanye di luar ruang? Dilarang langsung, dibubarkan. Bila perlu dianggap sebagai tindak pidana dan bisa berakibat pada diskualifikasi pasangan calon. Kalau mau bisa, ini masih September, masih bisa dibuat undang-undangnya oleh DPR atau Perpu misalnya. Karena kalau sudah urusannya diskualifikasi tidak bisa dengan peraturan KPU. Betul-betul tidak ada yang namanya kegiatan luar ruang. Atau ini terobosan pemikiran. Kenapa tidak? Daerah-daerah yang sudah selesai masa jabatan kepala daerahnya dan harus diisi, ya cukup diisi dengan pemilihan oleh DPRD saja. Toh konstitusional juga. Karena pasal 18 ayat 4 itu memberikan pilihan. Pilihan langsung atau pilihan melalui wakil rakyat. Pertanyaannya adalah, loh kok regresif? Bukan regresif menurut saya. Ini adalah alternatif pemilihan ketimbang kita mengorbankan nyawa manusia. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang sudah selesai masa jabatannya dan masih ada pandemi COVID-19 di daerah tersebut. Jadi eksepsional ya, kekhususan itu bisa berlaku dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, pandemi COVID-19 ini adalah kondisi tertentu yang justified untuk diadakannya pengecualian. Toh kadang-kadang pemilihan langsung juga hanya 2 calon, bahkan ada 1 calon atau calon tunggal, ya kan? Tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga governance pemilihannya. Kita tahu kan kelakuan kalau dipilih anggota dewan sudah mulai berpikir, DPRD maksud saya, wah ini bisa dapat uang banyak ini. Nah, itu yang harus diawasi secara ketat dan relatif tentu lebih gampang mengawasinya. Tapi syaratnya adalah satu, daerah tersebut masih pandemi COVID-19. Yang kedua, kepala daerahnya sudah berakhir. Ya diperlakukan sama. Artinya ketika kita masih mengatakan bahwa saat ini adalah darurat bencana nasional atau darurat kesehatan masyarakat, maka selama statement itu belum dicabut, maka kita masih mengatakan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kalau ada daerah yang selesai masa jabatannya, ketimbang diisi oleh PLT yang bisa setahun, bisa 2 tahun, lebih baik digelar pemilihan oleh DPRD. Itu salah satu saran masukan saya. Tapi sekali lagi, jangan semuanya. Kalau belum habis masa jabatannya, ya tunggu masa jabatan habis dan kita lihat COVID-19 itu masih ada atau sudah ditanggulangi semuanya. Jadi itu salah satu alternatif. Tapi moral dari ini semua, sobat Hera sekalian, adalah yang paling penting selamatkan nyawa warga negara dulu. Buat apa kita melindungi hak memilih dan dipilih? Toh, kalau misalnya kampanyenya semua di dalam ruang, hanya melalui media sosial, tidak ada kontak dan lain sebagainya. Lalu ketika nanti pemilihan itu diatur betul jadwalnya, antrinya dan lain sebagainya. Karena kalau pemilihan kan lebih teratur mengaturnya, maka sobat daerah sekalian barangkali akan aman. Bahkan bila perlu pemilihan dengan memperbanyak TPS atau diadakan TPS yang sedikit mungkin kontak dengan manusia. Misalnya tidak memungkinkan antrian dan lain sebagainya. Nah, kalau itu dijalankan barangkali jauh lebih aman. Tapi ini KPU malah membolehkan konser. Gimana ya? Mengatakan karena di daerah-daerah katanya susah menjangkau masyarakat. Justru kita ingin menghilangkan hura-hura seperti itu yang nggak ada manfaatnya. Kita kembalikan pemilihan itu dalam ruang-ruang dialog semua media yang ada. Kalau tidak ada media sosial karena internet belum lancar, ya bisa radio, bisa televisi, semua. Seperti televisi dan radio, saya kira semua bisa menjangkau pedesaan. Karena itulah dalam masa COVID-19 itu harusnya ada pengecualian yang luar biasa. Saya sudah menyebutkan tadi pengecualiannya. 1,
kampanye semuanya di dalam ruang, tidak boleh ada kampanye luar ruang apalagi konser, atau dilakukan pemilihan oleh DPRD. Tapi kalau kita tidak yakin dengan dua metode tersebut, atau metode pemilihan oleh DPRD itu akan memancing pro dan kontra yang berkepanjangan, ya kita tunda saja kalau begitu. Hanya memang penundaan pilkada yang tidak pasti ini justru bermasalah. Tunda kita 6 bulan ke depan dan nanti kita akan lihat apakah masih atau tidak. Nah, kalau misalnya masih COVID-nya, bisa diterapkan seperti apa yang saya usulkan tadi. Kalau sudah berhenti, maka bisa pilkada normal. Jadi sesungguhnya intinya adalah bagaimana kita membangun skenario yang bisa menyelamatkan nyawa manusia. Jangan malah memunculkan klaster baru dan mengorbankan nyawa warga negara Republik Indonesia ini. Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.